tidak memperhatikan anak yatim itu agak gawat ya kalau di depan mata Tuhan. Jadi tanda batalnya seluruh agama kita itu, atau disebut dusta kata Tuhan. Itu dua tandanya: satu, tidak memberi makan orang miskin, dan dua, tidak memperhatikan anak yatim. Jadi kalau sampai satu dari dua hal itu kita lakukan, itu mau naik haji 10 kali batal, mau sholat tiap hari batal. Artinya Tuhan kowele kan gitu. Jadi anak yatim ini gawat memang, dia memang sangat menentukan hidup kita. Jadi kita harus hati-hati. Pertama, memahami betul siapa anak yatim ini. Dan anak yatim ini kan bisa berarti nasab atau biologis ya. Dia punya bapak atau tidak, dia punya ibu atau tidak. Tapi kan manusia beda sama binatang, jadi dia punya pikiran-pikiran yang lebih luas. Dia punya konteks sosial, jadi keyatiman dan kepiatuan itu bisa diartikan lebih luas. Barang siapa anak manusia di muka bumi, berapapun umurnya, kalau dia tidak memperoleh hak-haknya sebagai anak, maka dia yatim. Boleh saya punya bapak ibu, tapi bapak ibu saya tidak memenuhi hak-hak saya sebagai anak, saya yatim. Ya, jadi dalam satu keluarga yang lengkap bapak ibunya pun banyak anak yatim sebenarnya. Kalau saya harus dilindungi dari narkoba oleh bapak ibu saya, tapi bapak ibu saya tidak melindungi saya, berarti saya yatim. Jadi sesungguhnya teman-teman sekalian, banyak sekali anak yatim di Jakarta ini, di seluruh Indonesia ini. Kecuali kalau yang disebut menjadi bapak ibu adalah ngasih makan dia. Tapi kan jauh lebih lengkap dari itu. Tidak memenuhi pendidikan anak-anak, itu berarti meyatimkan anak. Ini baru keluarga, belum konteks sosial, konteks negara. Kalau sebuah pemerintahan tidak menjalankan kewajiban atas rakyatnya, maka dia meyatimkan rakyatnya. Sekarang Anda tinggal hitung. Di wilayah-wilayah pembangunan kita, Anda tahu, para petani sepanjang negara kita merdeka, petani-petani itu yatim, tidak dipenuhi hak-haknya. Nelayan-nelayan yatim, buruh-buruh yatim. Bahkan parpol-parpol ini meyatimkan warganya. Mereka membutuhkan suara warganya, tapi mereka tidak pernah melakukan pendidikan politik apapun kepada warga parpolnya. Sesungguhnya perbuatan meyatimkan orang itu kita lakukan hampir di segala bidang. Hampir segala bidang, dan sekali lagi tidak terbatas pada keluarga atau nasab atau anak turun fisik. Apa saja yang hak tidak dipenuhi, tidak disampaikan, berarti meyatimkan. Yatim itu kan terputusnya peluang-peluang untuk mendapatkan hak-haknya. Maka Allah menitipkan anak kepada orang tuanya, dibikinkan oleh Tuhan, karena Allah membutuhkan akselerasi rezeki. Nah, akselerasi rezeki ini tidak hanya orang tua pada anaknya, tapi juga pemerintah kepada rakyatnya, direktur kepada karyawannya, dan lain sebagainya. Jadi siapapun yang berposisi sebagai bapak dan ibu jangan pernah meyatimkan anaknya, karena itu membuat batal seluruh agama kita, membuat batal seluruh cinta kita kepada Tuhan. Dan tidak ada celaka yang lebih celaka di muka bumi ini kecuali Tuhan membatalkan cintanya kepada kita, gara-gara kita tidak ingat hal-hal mengenai anak yatim itu.